Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumala Puspasagita dengan nomor NIM 2008304007 dari kelas IAT 4A akan memaparkan sebuah buku yang berjudul Rekonstruksi Sejarah Al-Quran untuk memenuhi tugas struktur mata kuliah Tarikh Al-Quran. Pada kali ini kita akan membahas bab 6 dengan tema kodifikasi Utsman bin Affan. Melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu pengumpulan kedua Zaid bin Sabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid, terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa Khalifah ketiga, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Di sisi eksternal, tingkat keabsahan riwayat paling berpengaruh ini tidak sebaik riwayat yang paling berpengaruh dalam kisah pengumpulan pertama Zaid di masa Abu Bakar. Karena dalam kisah pengumpulan pertama Zaid, karena mata rantai periwayatan berakhir dengan Anas ibnu Malik, yakni tidak kembali secara langsung kepada saksi mata peristiwa tersebut. Sementara versi minoritas tidak dapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatan menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan Ibnu Syihab Az-Zuhri dan Anas bin Malik, yang mengatakan kepadanya, Huzaifah ibnu al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Huzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka atau penduduk Syria dan Irak tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Huzaifah kepada Utsman, "Wahai Amir al-Mu'minin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu, sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Selanjutnya yaitu penyebaran mushaf Utsmani. Telah diceritakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, maka sejumlah salinan mushaf Utsmani tersebut dikirimkan ke berbagai kota metropolitan Islam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqon menyebut 5 eksemplar yang menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Sementara Al-Zarqani mengemukakan bahwa mushaf yang digandakan itu ada 6 eksemplar. 5 di antaranya dikirimkan ke 5 kota yang baru disebutkan, dan sisanya 1 eksemplar disimpan oleh Utsman. Mushaf di tangan Utsman inilah yang kemudian
dikenal sebagai Al-Imam atau mushaf induk. Sedangkan Ibnu Abi Dawud menuturkan pandangan Abu Hatim As-Sijistani bahwa mushaf yang berhasil diselesaikan penulisannya sejumlah 7 eksemplar, serta menambahkan kota Yaman dan Bahrain ke dalam jajaran 5 kota penerima salinan mushaf. Berbagai sudut pandang yang diutarakan di atas menimbulkan permasalahan tentang riwayat, mana yang paling dapat dipegang sehubungan dengan mushaf-mushaf Utsman. Seperti terlihat dalam latar belakang kodifikasi Utsman, pengumpulan pada masa itu terkait erat dengan perbedaan bacaan di kalangan pasukan muslimin yang direkrut dari Syria dan Irak. Jadi, riwayat pertama yang menyebutkan eksistensi 4 salinan mushaf, 3 diantaranya dikirim ke Kufah, Bahrain, dan Damaskus, merupakan kota yang paling sesuai dengan latar belakang kodifikasi tersebut. Karakteristik mushaf Utsmani. Terdapat sejumlah pandangan yang mengungkapkan bahwa susunan surat dalam mushaf Utsmani bersifat ijtihadi. Asyuyuti mengutip pendapat bahwa Utsman mengumpulkan lembaran-lembaran suhuf Al-Quran ke dalam satu mushaf menurut tertib suratnya, atau murotaban lisuwarihi. Sementara di tempat lain ia mengemukakan suatu riwayat yang menyatakan bahwa Utsman memerintahkan komisinya untuk menempatkan surat-surat panjang secara berurutan. Lebih jelas lagi adalah pernyataan Al-Yaqubi. Utsman mengkodifikasikan Al-Quran, menyusun atau al-lafa dan surah-surah pendek dengan surah-surah pendek. Berbagai gagasan di atas menunjuk kepada prinsip penyusunan surat Al-Quran dalam mushaf Utsmani, yaitu mulai dari surat-surat panjang ke arah surat-surat yang lebih pendek. Prinsip semacam ini pada umumnya diikuti sebagian besar sahabat Nabi dalam aransemen surat mushaf-mushaf mereka, antara lain Ali, Ibnu Mas'ud, dan Ubay. Pengecualian untuk jenis aransemen surat semacam ini adalah mushaf Ibnu Abbas yang tersusun secara kronologis. Hanya di 2 tempat dalam mushaf Utsmani prinsip ini terlihat menyimpang secara radikal dalam aplikasinya. Pertama adalah surat pendek atau Al-Fatihah yang ditempatkan paling awal, di depan surat paling panjang atau surat kedua, tetapi penamaannya paling populer yakni Al-Fatihah, pembukaan, bisa memberi indikasi tentang penempatannya pada urutan pertama. Kedua adalah penempatan surat terpendek, surat 108, bukan pada penghujung mushaf. Penjelasan tentang penempatan surat tersebut yang dikemukakan sejauh ini tidak begitu memuaskan dibandingkan penempatan surat Al-Fatihah. Jumlah surat di dalam mushaf Utsmani kesemuanya ada 114 surat, berada di tengah-tengah antara jumlah surat dalam mushaf Ubay yang ada 116 surat dan Ibnu Mas'ud yang ada 111 atau 112 surat. Surat-surat ini dalam sejarah awal Islam dirujuk dengan nama-nama yang beragam. Tidak jarang terdapat 2 nama atau lebih untuk satu surat. Dan dalam literatur Islam yang awal, terdapat rujukan-rujukan kepada nama-nama lainnya yang digunakan untuk suatu waktu, tetapi belakangan dibuang atau tidak digunakan lagi. Contohnya, surat 1, selain dirujuk dengan nama Al-Fatihah, dikenal pula dengan nama Fatihatul Kitab atau pembukaan kitab, atau Ummul Kitab, atau induknya Al-Quran, Al-Kafiyah atau Al-Wafiyah,
yang mencukupi al-asas, pondasi, asyifa atau as-salafiyah atau penawar, atau as-safiyah, as-salat atau doa, dan alhamd atau puja-puji. Tidak ada kesepakatan formal di kalangan sarjana muslim mengenai penamaan ke-14 surat tersebut, sekalipun sekuensi atau tata urutannya telah ditetapkan secara definitif di dalam Mushaf Utsmani. Selanjutnya bab 7 dengan tema otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani. Hadis dan integritas Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani secara doktrinal dipandang telah mencakup keseluruhan wahyu ilahi yang diterima Muhammad yang semestinya dimasukkan ke dalam kompilasi tersebut. Tetapi sejumlah riwayat yang sampai ke tangan kita ini juga memberikan eksistensi sejumlah wahyu lainnya yang tidak terekam secara tertulis di dalamnya. Material-material ekstra Qur'anik ini sebagian besarnya dikemukakan dalam bahasan panjang lebar para ulama tentang nasikh mansukh. Sebagian lagi direkam dalam kumpulan hadis qudsi yang sejak awal Islam telah dipandang sebagai bukan bagian Al-Qur'an, sekalipun sama-sama bersumber dari Tuhan. Secara garis besarnya terdapat 3 kategori utama dalam berbagai bahasan tentang nasikh mansukh. Yang pertama yaitu wahyu yang terhapus baik hukum maupun bacaannya di dalam mushaf atau nasi al-hukum wa at-tilawah. Yang kedua, wahyu yang hanya terhapus hukumnya sementara teks atau bacaannya masih terdapat di dalam mushaf atau nasi al-hukum dinu at-tilawah. Dan yang ketiga, wahyu yang terhapus teks atau bacaannya tetapi hukumnya masih berlaku nasikh at-tilawah duna al-hukum. Dari ketiga kategori tersebut, hanya kategori pertama dan terakhir yang relevan serta berkaitan secara langsung dengan masalah otentisitas dan integritas mushaf yang ada di tangan kita, yakni Mushaf Utsmani. Otentisitas dan integritas Mushaf Utsmani dalam pandangan Barat. Kajian-kajian modern tentang Al-Quran di kalangan sarjana Barat dalam kenyataannya belum memunculkan masalah serius sehubungan dengan keaslian dan integritas Al-Quran yang ada di kita dewasa ini. Sejumlah sarjana di kawasan matahari terbenam ini memang telah mengajukan dugaan-dugaan tentang pemalsuan bagian-bagian tertentu kitab suci tersebut yang dilakukan secara sengaja. Tetapi argumen-argumen yang dikemukakan untuk menopang tuduhan itu tampaknya tidak begitu substansial dan bisa dikesampingkan secara sederhana. Sarjana Barat pertama yang secara ilmiah mengemukakan dugaan kepalsuan bagian tertentu Al-Quran adalah orientalis asal Perancis, Sylvestre de Sacy. Ia meragukan keaslian Al-Quran surat ketiga ayat 144 yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi. Dalam riwayat terkenal dikatakan bahwa ayat inilah yang dikutip Abu Bakar ketika Umar menolak berita mengenai wafatnya Nabi yang baru saja terjadi. Gustav Weil kemudian memperluas skeptisisme ini kepada sejumlah bagian Al-Quran lainnya yang menyiratkan makna kemungkinan wafatnya Nabi. Ia menuduh interpolasi ini berasal dari Abu Bakar yang melakukan upaya pengumpulan pertama Al-Quran. Sebagai bukti utama, Weil mengemukakan riwayat di atas berita tentang wafatnya Nabi. Namun, secara historis, Abu Bakar tidak mungkin merekayasa ayat tersebut karena kesesuaiannya dengan konteks kesejarahannya. Ayat
144 ini merupakan rujukan kepada suatu peristiwa dalam Perang Uhud yang muncul dalam konteks itu untuk membantah kabar bohong yang menyebar luas selama pertempuran bahwa Nabi telah wafat. Sementara ayat-ayat lain yang menyiratkan makna kemungkinan wafatnya Nabi seperti ditunjukkan kecuali juga sangat cocok dengan konteks-konteksnya dan betul-betul selaras dengan sisa keseluruhan Al-Quran, sehingga asumsi Weil tidak memiliki alasan yang kuat. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, sekurang-kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.